ya. Bagaimana latar belakang dari perlawanan rakyat Aceh kepada Portugis? Jadi setelah Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam dari Malaka menuju Aceh untuk berdagang. Hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh ini dipandang Portugis sebagai ancaman. Lalu bagaimana jalannya perang antara rakyat Aceh dan Portugis? Portugis mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, yaitu dengan mengganggu para pedagang yang akan berdagang di Aceh. Hal ini telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Oh, jadi dengan mengganggu pedagang Aceh, perlawanan itu mulai terjadi ya? Oh iya, betul sekali itu Kesya. Lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Aceh setelah itu? Rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1639 melakukan serangan besar-besaran kepada rakyat Portugis. Hal ini membuat rakyat Portugis menjadi lemah dan menyerahkan seluruh kekuatannya mulai dari senjata dan para tentara-tentara tentara-tentara Portugisnya. Wah, berarti jasa Sultan Iskandar Muda pada saat itu sangat berarti bagi rakyat Aceh. Oh iya, jelas itu Kesya. Lalu bagaimana strategi Aceh dalam melawan Portugis? Yaitu dengan cara melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata prajurit dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki, melakukan kerjasama dengan kerajaan lain seperti Demak dan Turki. Lalu apakah pada akhirnya Portugis menyerah kepada rakyat Aceh dan rakyat Aceh bisa mengusir Portugis dari Malaka? Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh dan Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka. Yang bisa mengusir Portugis dari Malaka pada saat itu adalah VOC. Oh, jadi seperti itu. Iya. Terima kasih ya dia telah menyempatkan waktunya dalam vlog saya. Ya, sama-sama Kesya. Salam bahagia. Ya, salam bahagia. Dadah. Ya guys, kembali lagi bersama saya Andra. Saya akan nge-vlog tentang perlawanan Banten terhadap VOC dengan rekan saya Imam Utomo. Bagaimana latar belakang perlawanan rakyat Banten terhadap VOC? Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Sejak awal perdagangan, Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, VOC membangun badan di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Bagaimana jalannya perang antara Banten dan VOC? Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Karena pada masa Sultan yang banyak dibangun saluran air filtrasi, digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa artinya air, Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkut putra mahkota Abdul Nazar, Abdul Kabar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Ya, kemudian Sultan Haji bekerjasama dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Kemudian timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu bagaimana cara Sultan Haji dan VOC merebut Kesultanan Banten?
dengan 4 syarat VOC dan Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Ketiga, Banten harus bayar 6.000 ringgit apabila ingkar janji. Keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priagan segera ditarik kembali. Lalu bagaimana akhir perlawanan Banten dengan VOC? Akhir perlawanan pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten, dan pada tahun 1683 Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Oh, jadi seperti itu. Ya, seperti itu cerita dari rakyat Banten melawan VOC. Apakah sudah jelas? Ya. Oke guys, seperti itu guys. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Iya guys, kembali lagi bersama saya Andra. Saya akan nge-vlog tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis di Turki dengan rekan saya Kesenok Janji. Bagaimana perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis? Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 dan melaksanakan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang Spanyol memasuki Kepulauan Maluku dan menetapkan kedudukan di Tidore. Terjadi persaingan antara kedua belah pihak. Lalu bagaimana menyelesaikan persaingan tersebut? Untuk menyelesaikan persaingan dilaksanakan perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Portugis tetap di Maluku dan Spanyol ke Filipina. Dengan adanya perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu setelah itu bagaimana jalannya pengantaran Maluku dan Portugis? Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Karun dan atau Hayam. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Harun dan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Banten, Sao Paulo. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Quezon ditangkap dan dibunuh. Perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Balabula. Putra Sultan Kairun Portugis dapat didesak. Pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Pada orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1665. Kalau jalannya perang Maluku terhadap Turki, bagaimana? Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semua sebagai sekutu turun statusnya menjadi vassal VOC.
dan sebagai penguasa yang baru di angkatan Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi, Kerajaan Tidore para berhak sebagai Sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai fasal atau daerah kekuasaan POC telah menimbulkan protes keras dan Pangeran Nuku akhirnya Muko memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda tentara POC. Belanda kewalan dan tidak mampu membendung ambisi Sultan Nuku untuk lepas dari dominan Belanda. Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintah yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. Kok jadi seperti itu? Iya. Baik, sudah jelas tentang perlawanan rakyat Maluku di daerah terhadap Portugis. Iya. Baiklah, saya akan menutup vlog ini dengan terima kasih. Ya guys, kembali lagi bersama saya Andra. Aku pecingan Saya akan nge-vlog tentang materi perlawanan Mataram terhadap POC dengan rekan saya Luis Abel. Bagaimana latar belakang rakyat Mataram terhadap POC? Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita dapat untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk POC. Jalannya perlawanan Mataram terhadap POC. Pada tahun 1628 Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang Batavia dengan Gubernur Jenderal POC-nya adalah J.P. Kun. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Tahun 1629 pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung menyatakan meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Dia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan. Bagaimana perlawanan rakyat Mataram terhadap POC? Strateginya yaitu dengan cara mengirim pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi dan serangan kedua pada tahun 1629 Masehi. Akhirnya perlawanan rakyat Mataram terhadap POC. Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap POC. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya adalah jika kita ditindas, kita harus melawan balik para penjajah. Sekian dari saya, terima kasih.